dampaknya sangat kompleks bagi negara-negara di dunia. Belum lagi kita sendiri sekarang juga harus berhadapan dengan situasi pandemi belum sepenuhnya selesai, dan harus menjadi pemikiran kita semua, kita garis bawahi bahwa perang atau krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak kepada permasalahan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Inilah yang mungkin harus kita letakkan pada perspektifnya, di mana di sini kita mesti bersama-sama mengusahakan agar perdamaian segera terjadi, bukan semata-mata perdamaian atas perang itu sendiri, tetapi bagaimana kemudian kita mengedepankan kemanusiaan itu sendiri. Perdamaian hanya bisa dicapai apabila Ukraina menyatakan menyerah tanpa atau dengan syarat kepada Rusia, dan syarat yang mungkin akan diminta Rusia adalah Ukraina mengakui kemerdekaan beberapa wilayahnya yang kemudian bergabung dengan Rusia. Kalau kita perhatikan lagi wilayah itu, wilayah mana aja tuh, dari mulai Crimea di bawah, muter ke arah timur sampai ke utara berbatasan dengan Belarus. Maka daerah itu harus diserahkan kepada Rusia atau dikuasai oleh milisi separatis yang berorientasi kepada Rusia. Kita harus bergerakan non-blok dalam geopolitik dinamis. Satu, melanjutkan pertentangan terhadap bentuk aliansi militer, NATO kah, SENTO kah, SEATO kah, atau apapun, nggak tahu saya. Kemudian ada secara 2022 ke atas itu menentang perang supradingin. Yang sekarang terjadi itu adalah perang supradingin. Semua negara ngerepuk di Rusia. Lama-lama negara nggak ada yang mau lagi berglobalisasi. Semua jadi negara tertutup dengan apa yang alami Rusia. Gitu. Kemudian kita harus menentang aliansi baru yang bermunculan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian menyerukan perselisihan melalui negosiasi, bukan arogansi. Yang terjadi sekarang itu adalah arogansi. Mau coba-coba gue gitu kan. Nah, nggak bisa gitu kan. Mentang-mentang Rusia sendiri terus dirempuk beramai-ramai gitu. Kemudian menyerukan terwujudnya the real balance of power dunia, dan prioritas baru harus diberikan kepada interaksi multilateral antara negara-negara di bagian dunia non-barat. Bagaimana fokus untuk membangun persatuan ekonomi Eurasia, itu harus didukung. Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Organisasi Kerjasama Shanghai. Kalau kita lihat pola-pola persahabatan dan pola-pola permusuhan antar negara-negara di kawasan, dimanapun itu, ya. Satu, itu selalu bicara mengenai spatial consistency. Bicara mengenai wilayah-wilayah tradisional yang selalu berupaya digeser-geser hampir dimanapun di seluruh kawasan. Sehingga konteksnya kita bicara mengenai struktur kompleks, itu menurut Barry Boeser, atau dalam konteks Rusia dan Ukraine, itu bicara mengenai energy security. Kemudian, kita juga bisa melihat polanya adalah waktu, time period, berapa lama pola rivalitas itu terjadi. Pertama, konflik serangan Rusia, dalam istilah saya adalah serangan militer Rusia kepada ke Ukraina, ditanggapi pertama adalah dengan Dewan Keamanan, minta ada resolusi Dewan Keamanan. Resolusi Dewan Keamanan tidak cukup, ditambah resolusi Majelis Umum. Resolusi Majelis Umum juga tidak cukup, menggoyahkan itu, tidak menghentikan perang, ditambah lagi melalui forum yang lain adalah sanksi yang begitu luas. Sanksi tidak bisa menghentikan juga. Peredaan ketegangan tidak juga berhenti, terus berlangsung. Nah, ini ada sebuah fakta keadaan bahwa AS dan Barat dan dunia ini menyandera krisis. Menyangkut soal ekspansi NATO ke timur, itu juga Rusia sangat konsisten, bahkan hampir 3 dekade berjuang menentang itu, menentang ekspansi agresif NATO yang bergerak ke wilayah timur, ex-Eropa Timur, ex-Pakta Warsawa, karena bagi Rusia, keamanan sisi perbatasan Barat itu menjadi ancaman eksistensial bagi Rusia. Penting bagi kita untuk melihat, jadi aktor di dalam perang itu bukan hanya Rusia dan Ukraina, Bapak Ibu sekalian. Kita harus lihat bagaimana
NATO dan para anggotanya, tentu saja anggotanya adalah Kanada, Amerika Serikat, dan sisanya adalah negara Uni Eropa, anggota Uni Eropa. Kemudian negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri mereka membuat kebijakan-kebijakan terkait perang ini. Kemudian negara-negara aliansi mereka, baik negara aliansi Rusia maupun negara aliansinya Ukraina. Nah, ada beberapa pintu-pintu, di antara yang terdepan ini, yang terdekat, yang sangat-sangat realistis itu adalah non-alignment movement ya. Jadi ini kita, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang memang menjadi tokoh dari JNB. Jadi kita lihat Bung Karno, Nehru, kemudian Joseph Broz Tito, kemudian ada Gamal Abdel Nasser, mereka adalah tokoh-tokoh, dan hari ini kita masih berkomitmen. Tanggal 1 September itu adalah hari kelahiran Gerakan Non-Blok. Kita punya kita punya kekuatan di situ, kita punya kelembagaan yang sangat-sangat luar biasa. Mestinya tidak ada boleh negara yang melarang Putin masuk ke Indonesia. Jadi persoalan kita itu kan bukan menjaga jarak yang sama, tapi kan menjaga kedekatan yang sama, baik terhadap Rusia maupun Ukraina. Tidak mudah karena kajian mengenai karakter atau personality Putin itu kan disebut sebagai high dominant introvert. Orang ini dinilai unsentimental dan gigi tanpa kompromi. Tapi bila dapat dipertemukan di Republik ini, saya kira itu langkah yang membuka pintu lebih lebar.